Beberapa waktu yang lalu di Kick Andy, saya membagikan satu buku berjudul Kenari Kecil dari Kalabahi. Buku ini menceritakan perjalanan anak-anak Indonesia di berbagai daerah yang berjuang dengan segala daya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Perjuangan mereka sangat inspiratif. Karena itu hari ini saya mengundang beberapa tokoh yang diceritakan di dalam buku ini untuk menceritakan langsung kepada kita semua yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Karena menurut saya cerita mereka pasti akan menggugah perasaan, pikiran siapapun yang menyaksikannya. Untuk yang pertama, mari kita panggil dan kita sambut dengan meriah Martin Sambo. Iya, Martin, terima kasih. Martin berasal dari mana? Dari Tanah Toraja, Pak. Dari Tanah Toraja? Iya. Nama desanya di Toraja apa? Batu Tumbungan. Berapa jauh dari kota besar terdekat? 22 km. Kota apa itu? Rantepao. Rantepao? Iya. Iya. Pekerjaan orang tua apa? Bapak, dia pandai besi. Pandai besi? Iya. Oh, masih ada pekerjaan pandai besi ya? Ada. Oke. Ya, lama saya tidak mendengar. Saya pikir zaman Empu Gandring, Empu Sendok. Ya. Baik, apa yang dibuat oleh ayah? Dia membuat parang terus untuk pertanian dan beberapa juga untuk semacam perhiasan gitu. Kalau ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Petani. Ayah dulu sekolahnya apa? Tidak pernah sekolah. Tidak pernah sekolah? Iya. SD juga nggak pernah? Tidak pernah. Ibu? Tidak tamat SD sampai kelas 3. Oh, lebih lumayan dari ayah ya? Iya, betul. Baik. Apakah berarti ayah buta huruf? Iya. Oh, ayah buta huruf. Ibu tidak ya? Karena Iya, bisa. sudah kelas 2 SD ya? Boleh tahu penghasilan sebagai pandai besi berapa rata-rata sebulan? Dia nggak hitung bulan, Pak. Biasanya dia hitungnya per pasar, dari ke pasar, jadi 6 hari. Iya. Biasanya dalam satu pasar itu, 6 hari itu, mereka dapatkan sekitar 500.000, kemudian mereka bagi dengan teman-temannya. Martin anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak keempat dari 9 bersaudara. 9 bersaudara? Iya, Pak. Apakah di sana tidak ada listrik, lampu? Sebelum saya SD belum ada lampu. Jadi setelah SD baru ada lampu. Dengan 9 anak dan pekerjaan sebagai pandai besi, apa cukup untuk hidup? Kalau bilang cukup, Mbak, ya mungkin juga kurang, tapi tetap berusaha. Gitu. Usaha lain apa? Usaha lain kita ternak, kemudian bertani. Saya dengar Martin dari kecil bersama saudara-saudara juga membantu ya, mencari atau memenuhi kebutuhan ekonomi. Iya. Dengan menggembalakan kerbau. Kerbaunya siapa? Orang lain. Oh, kerbaunya orang. Iya. Bagi hasil biasanya ya? Dipotong modal, kemudian untungnya dibagi dengan si pemilik. Lalu sekolahnya? Sekolah SD di kampung ada SD. Di kampung kami ada SD, Batu Tumbungan itu. Oke. Kalau Martin sampai sekarang ini, sekolahnya sampai tingkat apa? Sampai S1, Pak. Oh, sudah sarjana sekarang? Sudah sarjana. IPK terakhir waktu lulus berapa? 3,8. 3. Menarik untuk mengikuti kisah tentang anak dari desa yang pernah menggembala sapi, kemudian bisa menjadi sarjana, lulus dengan nilai yang lumayan. Tapi yang menarik adalah kisah bagaimana Martin pernah diinfus gara-gara tidak makan. Ya, 1 hari. 1 hari. Lebih. Oh, 1 hari lebih? Iya. Iya. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada baiknya kita ikuti dulu kisah Martin berikut ini. Inilah Martin I Sambo, seorang penggiat pendidikan yang mengabdikan dirinya di tanah Papua.
Apa yang dilalui Martin hingga menjadi seperti sekarang bukanlah hal yang mudah. Tumbuh di desa kecil Batu Tumonga di Tanah Toraja, Martin adalah anak seorang pembuat parang. Ayahnya tidak pernah mengenyam pendidikan, sementara ibunya hanya tamat SD. Tapi itu tak pernah menyurutkan semangat Martin untuk meraih sarjana. Berkat ketekunan serta doa, Martin berhasil meraih sarjana dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Tidak tanggung-tanggung, Martin bahkan lulus dengan IPK yang sangat memuaskan dan menjadi salah satu lulusan terbaik. Merasa hidupnya penuh dengan pertolongan banyak pihak, Martin akhirnya memutuskan bergabung dengan Wahana Visi Indonesia dan mengabdi di Jayawijaya, Papua. Kini, ia menjadi bagian dari mata rantai yang membawa perubahan bagi anak-anak di pedalaman dan siap mengantar mereka meraih impiannya. Ya, Martin, bagaimana orang tua yang bekerja sebagai pandai besi dengan, ya katakanlah kalau dibilang pendapatan yang relatif kecil, punya anak 9, Iya, Pak. maaf itu kan berat ya, bisa dikategorikan miskin. Tapi kok Anda bisa sekolah waktu itu di SD, biayanya dari mana? Karena waktu itu juga Bapak selalu memberikan semangat untuk kita bisa bantu saja setiap ada orang yang minta bantuan, dikasih upah atau tidak, itu menjadi soal utama. Jadi saya selalu berusaha untuk siap kerja gitu. Selain itu juga karena nilai saya sejak SD itu baik, jadi saya selalu dapat bantuan dari koperasi tempat mama saya kredit gitu. Oh, semacam beasiswa. Iya, seperti itu. Lalu waktu SMP dari mana biayanya? Pasti kan lebih mahal. Iya, selain itu ada bantuan dari koperasi itu juga, dari nilai-nilai saya juga kerja di penggilingan padi. SMA, duitnya dari mana SMA? SMA karena tidak bisa, karena sudah ngekos di kota, itu kebanyakan dari keluarga sama dari bapak juga. Oh, masih ada bantuan ya? Iya. Boleh cerita perjuangan Anda ketika SMA, apa kesulitan atau tantangan terbesar yang Anda hadapi sebagai anak pandai besi dengan 9 atau 8 saudara, 9 dengan Anda? Apa tantangan terberat yang Anda rasakan ketika sekolah di SMA? Tantangan terberat saya adalah saya pengen sekali punya buku. Oh, buku adalah persoalan yang Anda Iya, hadapi salah waktu itu satu ya? juga. Kenapa nggak bisa beli buku? Ya, salah satu memang tidak bisa beli buku, terus sekali pas mau beli buku tuh pasti ditanyain untuk apa beli buku gitu ya. Jadi ya itu jadi salah satu utama. Terus untuk biaya karena masih bayar waktu itu, ya akhirnya mama juga kadang kredit untuk bisa ke sekolah. Ya, tantangan saya terberat adalah bagaimana saya tetap lanjut sekolah dan tidak putus sekolah. Tapi saya dengar Anda pernah menghadapi satu situasi di mana nyaris putus asa karena berpikir tidak akan mungkin bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya. Betul, kenapa begitu? Karena setelah awalnya adalah saya tidak setuju untuk masuk SMA oleh keluarga. Karena semua kakak saya, 3 kakak pertama itu semua masuk STM, SMK. Oh, SMK supaya bisa langsung kerja. Iya, betul. Terus saya karena SMA tuh pemahaman orang tua harus lanjut kuliah. Gitu. Terus setelah SMA, ya akhirnya keluarga juga sudah mengembalikan. Nah, lihat kan sudah tidak bisa lagi gitu. Karena tidak ada biaya, ya saya harus berhenti gitu. Karena tidak ada biaya untuk lanjut kuliah. Sudah saya akhirnya ya putus asa, memang mau dipaksain juga tidak bisa. Saya kerja bukan dari STM juga tidak ada skill untuk lanjut cari pekerjaan. Terus Ya, pulang kampung? Ya, pulang kampung. Mau jadi apa di kampung waktu itu? Kembali ke bengkelnya bapak. Oh, jadi nyaris mengikuti jejak orang tua jadi pandai besi. Ya. Baik, ini perjalanan yang menarik karena sekali lagi tentu kita semua ingin tahu bagaimana cerita sampai Martin diinfus gara-gara tidak makan sehari lebih. Apa yang terjadi? Ikuti terus Kick Andy.
Matius berapa bersaudara? 9 bersaudara. 9 juga. Sama dong kita. Semua ini gara-gara listrik tidak masuk desa ya. Ya. Martin, Anda lahir dari keluarga miskin dengan 8 bersaudara, 9 dengan Anda, ya. Terus kemudian berjuang untuk bisa sekolah dari SD, SMP, SMA. Menarik tentu melihat perjuangan Anda, sehingga Anda bisa masuk sampai perguruan tinggi. Bagaimana ceritanya kok bisa masuk di universitas? Ya, waktu SMA kelas 2, saya pernah ikut tes beasiswa, kemudian dari hasil itu tidak ada sampai kelas 3, jadi sampai lulus ujian. Terus, setelah saya pulang ke kampung jadi bantu bapak, baru ada pengumuman dari hasil itu bahwa saya lulus beasiswa. Dapat beasiswa dari mana? Dulu namanya Lembaga Pengembangan Fisika Indonesia, LPFI. Untuk kuliah di mana? Untuk kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana. Satya Wacana Ya. di Salatiga ya? Ya, Salatiga, Jawa Tengah. Saya dengar Anda juga nyaris tidak bisa ikut tes karena tidak bisa bayar uang tes. Iya, betul. Uang tesnya berapa sih? 50.000. Lalu dari mana datangnya uang 50.000 untuk bisa ikut tes? Saya punya guru wali kelas, kebetulan dia juga guru fisika, dan dia dapat info itu, terus saya dan satu teman saya minta bantuan dia. Oh. Ibu, boleh tidak kita minjam uang 100.000 kami berdua untuk ikut tes, nanti kami kembalikan. Terus dia kasih? Iya, dia kasih. Namanya Ibu Berta Todingan, guru fisika. Coba sampaikan terima kasih kepada Ibu Guru. Siapa tahu dia nonton acara ini kan dia ikut Oh, bangga. iya. Uang 50.000-nya berhasil menyelamatkan Anda. Iya, terima kasih kepada Ibu Berta yang sudah, ya mungkin saat itu hal kecil tapi sudah membuat sebuah perubahan besar dalam hidup saya. Di Universitas Satya Wacana ambil jurusan apa? Saya karena beasiswa itu tes total fisika, jadi saya masuk di Fakultas Sains Matematika, program studi fisika. Nah, boleh cerita apa yang terjadi? Karena kok kelihatan dramatis betul, Anda harus diinfus gara-gara kelaparan. Apa yang terjadi waktu itu? Jadi waktu itu karena tidak ada kiriman, terus waktu itu juga saya tidak punya handphone, tidak harus bisa hubungi orang tua. Biasanya kita ke warnet Telkom terdekat, terus ya itu susah sekali untuk menghubungi orang tua. Jadi memang habis uang, terus minta teman juga sudah terlalu banyak pinjam gitu. Oh, udah punya utang. Seperti itu, jadinya ya sudah, saya harus menjalani hari itu dengan berangkat ke kampus, bekal ya sarapan air minum saja. Terus, dari kampus pagi saya selalu ambil mata kuliah pagi gitu. Pagi kuliah, siangnya ikut senat, terus sorenya ngasisteni, terus kemudian malamnya nyanyi paduan suara. Jadi pulang langsung tidur, sampai besok siangnya juga tidak ada juga cek di ATM, tidak ada. Akhirnya ya sudah, sampai hari itu kedua pun masih sepertinya masih kuat. Saya lihat ada bantuan 3 kerupuk itu apa itu? Saya balik kamar tuh semua saya bongkar, saya cari koin ada tidak. Jadi saya menemukan 2 koin 500 rupiah itu. Terus? Saya belikan kerupuk. Ya itu yang saya makan di pagi itu, terus untuk ya rencana untuk hari keduanya. Tapi akhirnya jadi 3 kerupuk untuk pertahanan 2 hari nih. Ya. Kelihatannya lucu sekarang ya. Tapi dulu saya membayangkan Anda harus menghemat kerupuk untuk bisa bertahan hidup. Terus akibatnya kenapa sampai diinfus? Hari kedua tuh saya habis ngajar asisten itu saya pulang sudah lemas sekali. Terus sampai di waktu itu masih asrama. Saya langsung udah tidur. Habis itu tengah malam sudah tidak kuat sama sekali, muntah-muntah. Terus teman-teman asrama itu akhirnya panggil Pak Sapam, Sapam kampus untuk antar saya ke RSUD.
masuk UGD Anda. Iya, jam 1 Jadi malam. biayanya lebih mahal dong. Tahu gitu biaya UGD itu bisa buat makan ya. Iya, Pak. Sekarang aktivitas Anda apa? Saya masuk di staf di Wahana Visi Indonesia Heeh. untuk bagian monitoring, evaluasi, dan learning di bagian pendidikan Oh, di mana itu sekarang? di Kabupaten Jayawijaya, Papua. Terus apa yang Anda lakukan sekarang ini? Kami bekerja di bagian monitoringnya, kegiatan Apa yang dimonitor? untuk kegiatan pengembangan masyarakat khususnya ke sekolah-sekolah, juga pemberian pelatihan kepada guru-guru tentang pembelajaran yang kreatif aktif bagi anak-anak, juga bagaimana mengembangkan pendidikan yang ada partisipasi dari masyarakat. Saya dengar orang tua pada awalnya keberatan ya Anda kerja seperti ini ya. Mereka berharap Anda jadi PNS gitu ya, pegawai Iya. negeri sipil. Sampai sekarang masih. Oh, sampai sekarang masih keberatan. Iya. Iya. Padahal Anda bahagia kan dengan pekerjaan sekarang? Iya. Nah, terus bagaimana menjelaskan ke orang tua bahwa Anda lebih memilih pekerjaan yang sekarang yang membuat Anda bahagia ketimbang jadi pegawai negeri sipil? Ya, memang itu bagian yang sulit ya, karena Heeh. berhadapan sama orang-orang yang kita kasihi, dan sepertinya saran-saran mereka tuh harusnya kita ikuti, tapi saya selalu membuat pembicaraan ini menjadi pembicaraan yang santai, dan serius juga. Terus saya meyakinkan mereka kalau saya kerja itu bukan karena paksaan, tapi panggilan hati saya. Terus saya mau membantu orang lain juga gitu. Jadi dari situlah ya mereka mulai sedikit-sedikit untuk ya walaupun Menerima. kadang-kadang masih menginginkan saya jadi PNS, tapi membiarkan saya tetap di Papua gitu. Baik, menarik ya. Nah, Martin, ada juga teman dari Papua yang perjalanan hidupnya juga penuh dengan onak dan duri untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, siapa dia? Sebelum kita panggil, mari kita simak dulu kisah teman kita berikut ini. Terdaftar sebagai mahasiswa semester 3 Universitas Cendrawasih di Fakultas Hukum. Namun, karena kendala ekonomi, Teus terpaksa cuti. Teus telah melalui perjuangan yang berat hingga bisa mencapai bangku perguruan tinggi. Karena lokasi rumah yang jauh dari sekolah, Teus sempat tinggal berpindah tempat. Sebagai anak sulung dari 6 bersaudara, Teus juga bertanggung jawab mengurus rumah dan merawat adik-adiknya. Itu sebabnya pekerjaan memasak, mencuci, dan membereskan rumah sudah menjadi hal yang biasa bagi dirinya. Walau terbatas secara ekonomi, pria bertubuh tegap ini aktif dalam berbagai organisasi. Teus pernah terpilih sebagai Duta Anak Komisi Perlindungan Khusus se-Indonesia pada tahun 2010. Dan yang paling membanggakan, ia mewakili Papua mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Shanghai Expo di China. Prestasi ini tentu sangat membanggakan bagi ayahnya, Narius Tengmuni. Ia berharap Teus bisa mewujudkan cita-citanya menjadi hakim dan tetap menjadi sosok yang rendah hati. Ya, itu tadi kisah tentang tamu kita berikutnya. Mari kita sambut Teus Tabuni. Ya, Teus, terima kasih sudah datang ke acara Kikendi. Ya, salaman sama Martin, sama-sama dari Papua. Ya. Silakan duduk, Teus. Putih atuh.
Teus, tidak usah takut jatuh. Kamu tadi naik pohon begitu aja lincah. Masa di ketinggian begini takut? Oh, di kampung nggak ada kursi seperti ini ya? Ya, di rumah juga tidak ada sih. Iya. Teus, jadi desanya Teus ini dari Jayapura berapa jauh? Kalau dari Jayapura untuk ke desanya saya 4 jam kalau naik bus. Naik bus 4 jam? Iya. Jalan kaki? Lama. Teus, orang tua Teus tadi pekerjaannya apa? Petani. Petani. Iya. Sekolahnya sampai di mana? Kalau bapak sekolahnya tidak tamat SD. Tidak tamat SD. Iya. Kalau ibu? Ibu sampai kelas 5. Teus berapa bersaudara? 9 bersaudara, tapi 9 juga? Sama dong. Ya. Baik, Teus lahir dari keluarga miskin, bahkan kedua orang tua buta huruf, penuh perjuangan untuk bisa sekolah. Nah, waktu pertama masuk SD, katanya Teus ngomong bahasa Indonesianya kacau ya? Iya, Nggak bisa bahasa Indonesia. tidak bisa. Emang selama ini pakai bahasa apa? Bahasa Wamena. Lalu apa yang terjadi waktu di SD nggak bisa berbahasa Indonesia? Jadi semenjak masuk kelas 1, saya dengan mau menyesuaikan diri dengan teman-teman yang lain tuh sulit sekali. Kadang saya minder, terus nanti saya berdiri jauh-jauh begitu karena saya tidak mengerti apa yang mereka bicara. Pernah sampai gara-gara ibu gurunya emosi dengan saya, dia tulis di depan, ini Teus bodok gitu kan. Kan Terus? jadi dibilang, Teus kamu ke depan sini baca ini apa? Saya bilang saya tidak mengerti ibu guru. Gitu. Nanti teman yang satunya setelah pulang baru dia kasih tahu. Dia bilang, Kau ini bagaimana? Tadi ibu guru bilang kau begini-begini, baru kau tidak marah ibu guru lagi. Dia bilang begitu. tapi akhirnya lulus terbaik keempat ya di SD itu ya? Iya. Masuk di SMP, Teus. Biaya sekolah dari mana? Masuk di SMP biaya sekolah dari orang tua. Karena terus kadang saya juga pulang sekolah tuh saya kerja bantu guru. Jadi nanti kadang langsung mereka kasih uangnya ke orang tua. Jadi saling mendukung. Jadi kadang kalau orang tua tidak mampu, saya babat rumput halaman rumahnya guru. Terus kadang disuruh rapikan sengnya begitu, saya kerja. Akhirnya dibantu dari situ. Nah, setelah tamat SMP, kok bisa meneruskan sekolah ke SMA? Ya, semenjak dari SD kelas 5, saya sudah didampingi dari Wahana Visi Indonesia. Di situ saya biasa dibantu buku, bolpen, untuk peralatan tulis. Jadi saat mulai dari SMP mau ke SMA itu sudah ada peringanan biaya dari pihak Wahana Visi Indonesia juga. Terus ditambah dari orang tua juga. Akhirnya saya masuk di SMA. Oh, jadi biaya patungan Iya, begitu ya? iya. Dan bisa sekolah di SMA. Iya. Nah, ini yang menarik. Jarak antara sekolah dan rumah itu katanya jauh waktu itu. Iya. Jadi berapa jauh? Kalau dari rumah di Pire 4 itu ke Swakarsa, itu nama kampung di mana saya SMA, itu 20 kilo. Iya. Terus, jadi kalau dari rumah ke sekolah naik apa? Jadi saya harus bangun pagi-pagi, jam 3 sudah bangun, tunggu trek sawit, baru numpang trek sawit. Jadi 3 pagi? Iya, baru sampai jalan kaki lagi sekitar 5 kilo ke sekolah, baru nanti cuci muka, baru ganti seragam sekolah. Dan saya dengar untuk menyingkat jarak tadi, akhirnya numpang di rumah wakil bupati. Iya. Dikasih tempat untuk nginap. Iya, karena sebelumnya kakak-kakak tingkat saya juga sudah tinggal situ dari satu kampung. Jadi setelah kakak itu mereka lulus, saya juga tinggal di tempatnya mereka. Sewaktu tinggal di rumah wakil bupati, apa yang terjadi sampai rumah terbakar? Jadi awalnya karena biasanya saya yang bangun duluan, jadi nanti saya masak makanan untuk teman-teman yang lain. Jadi saat itu saya habis masak, terus saya mandi. Pas saya mau berangkat sekolah, saya bilang teman, nanti kalau kau mau pergi ke sekolah, nanti apinya kau kasih padam baru kau jalan supaya
karena rumahnya itu sudah tua. Jadi karena dikelilingi dengan triplex saja. Terus? Jadi teman itu dia lupa, dia cuma makan, habis mandi pakai pakaian, langsung pakaian sekolah, langsung dia ke sekolah. Jadi pas siang jam sudah mau pulang, kami main bola di halaman sekolah. Kita lihat ke langit begini, lihat begini. Iya. Ada asap hitam. Iya, ada asap hitam begini. Kita bilang, wih, rumahnya siapa yang terbakar? Ternyata begini, tiba-tiba langsung trek polisi ada 4 langsung parkir depan sekolah. Terus langsung kepala sekolah panggil Teus, terus dengan nama-nama teman yang lain. Segera naik ke mobil polisi. Kita langsung tiba-tiba kaget. Saya tidak mau naik itu mobil polisi, saya lewat jalan potong langsung menuju ke tempat kejadian begini. Ternyata tetangga yang di samping rumah tuh selamatkan cuma jerigen 1 saja. Jadi rumah rata dengan tanah? Iya, rumahnya pakaian apa semua sudah habis. Wakil Bupati bagaimana? Jadi sebelumnya wakil bupatinya belum datang, jadi diinterogasi dengan polisi. Jadi tanya teman yang satu, teman itu dia menangis. Yang satu lagi menangis, akhirnya dia semua tunjuk saya, tanya dia saya. Terus? Jadi, Teus jawab apa? Iya, polisinya bilang, adik kenapa bisa sampai kayak begini? Saya bilang, bapak tadi pagi saya masak, terus saya suruh teman dong kasih padam api, tapi mereka tidak kasih mati. Terus bapak bupatinya, wakil bupati datang, dia bilang, mana yang tinggal ini? Saya sudah takut situ, sudah. Dia pegang saya begini, dia bilang, adik kalau lain kali itu tinggal di orang perumah hati-hati ya, cuma bilang begitu. Wah, baik sekali wakil bupati ya. Iya. Singkat kata, tamat SMA, Teus melanjutkan ke sekolah, ke perguruan tinggi. Iya. Nah, lagi-lagi pertanyaan saya, dengan kondisi ekonomi keluarga seperti itu, bagaimana Teus bisa melanjutkan sekolah sampai ke universitas? Saat itu dari SMA juga sama seperti SMP, jadi saya sudah terbiasa kerja dengan orang. Jadi kalau libur sempatkan waktu untuk babat lahan, terus biasanya aktif di gereja, jadi bersihkan halaman gereja itu. Akhirnya dari jemaat gereja bantu saya untuk biaya kuliah juga. Nah, waktu kuliah di mana? Kuliah di Universitas Cendrawasih. Jurusan apa? Jurusan hukum. Sampai tamat atau tidak? Saat ini tidak sampai tamat, sampai semester 3 saya cuti. Cuti? Iya. Kenapa cuti? Karena kekurangan biaya kuliah. Saya dengar untuk itu Teus rajin cari pekerjaan serabutan apa saja untuk kumpulkan uang, betul? Iya. Kerja apa? Kalau untuk saat ini, saya biasa babat lahan sawitnya orang, terus kadang punya pekerjaan apa saja yang ditawarkan, yang penting saya dapat uang, saya kerja. Sekarang udah berapa banyak uang yang terkumpul? Sudah hampir 5 juta tapi dipakai lagi sama keluarga. Aduh, jadi habis? Iya habis, karena kebetulan bapak punya adik meninggal, akhirnya uang itu kan kita budaya, jadi harus pakai untuk uang duka. Jadi cita-cita untuk melanjutkan kuliah kelihatannya bakal Ya meskipun lama lagi. Ya mungkin lama, tapi tetap berusaha cari uang lagi untuk tetap kuliah. Nah, yang menarik juga Teus lepas dari cita-cita untuk bisa kuliah lagi, saya dengar Teus aktif di berbagai organisasi ya. Iya betul. Bidang apa? Kami membentuk namanya ARSA, itu Aksi Remaja Stop AIDS se-Papua, terus SSI atau Sahabat Sumber Informasi, dan sekarang Forum Anak Kerom. Saya dengar bahwa Teus juga terpilih sebagai Duta Perlindungan Anak. Iya, Itu yang sampai berangkat ke Shanghai. iya. Apa yang dilakukan sebagai Duta Perlindungan Anak? Nah, sebenarnya yang dilakukan Duta Perlindungan Anak melaporkan masalah-masalah anak yang terjadi di daerah, terus dilaporkan ke setiap komisi yang ada. Jadi saat itu kami pembentukan di Bangka Belitung, Kongres Anak ke-9. Di situ saya ditunjuk untuk masalah-masalah anak yang terjadi di Papua dilaporkan. Nanti baru di situ kami menyuarakan tentang hak anak. Terus yang ke Shanghai ngapain? Itu setelah kegiatan itu langsung ditunjuk dengan Ibu Linda Maliasari, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk mendampingi beliau ke Shanghai saat itu untuk mengunjungi paviliumnya Indonesia di sana.
Oke. Omong-omong, kenapa pilih jurusan hukum ya? Ya, kalau hukum berangkat dari semangat pribadi. eh, untuk pribadi saya ingin menegakkan hukum yang sebenarnya. Jadi bukan karena uang, terus bukan memihak kepada orang-orang yang berduit, tapi betul-betul memihak rakyat yang lemah. Gitu. Baik, tapi semangat untuk melanjutkan kuliah tetap tinggi ya? Iya, Sampai sekarang masih tinggi? masih. Tinggal tunggu uang tabungan lagi ya. Baik, nggak apa-apa, kita doakan semoga tabungannya terus bertambah sehingga Teus bisa kuliah lagi ya. Baik, kita berikan aplaus untuk Teus. Kisah berikutnya datang dari perbatasan antara NTT dan Timor Leste. Ini kisah yang tidak kalah heroik, tidak kalah inspiratif. Karena itu, pastikan Anda terus mengikuti acara ini. Tetaplah di Geek Candy, saya segera kembali. Yakob pernah jadi tukang sol sepatu seperti dalam liputan itu. Sampai di rumah saya mulai belajar, seluruh tetangga itu sol gratis 1 minggu. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Geek Candy dan tamu kita berikutnya sudah hadir dengan cara berpakaian yang tidak biasa. Yakob Tusala. Yakob, ini pakaian dari mana? Dari Timor. Timor. Iya. Yakob asalnya dari mana? Dari Timor juga. Di mana persisnya? Di Kecamatan Biko Minilulat, Kabupaten Timur Tengah Utara. Katanya dekat perbatasan dengan Timor Leste. Iya. Hari ini kita ingin mendengarkan cerita Yakob tentang perjuangan untuk mendapatkan pendidikan yang layak ya. Tapi sebelum itu, kita simak dulu liputan berikut ini. Satu kata. Yakob Obe Tusala adalah salah satu anak Indonesia yang masih berjuang meraih mimpinya. Lahir sebagai anak kepala suku Selbesi Mutis Pakun Susbian di Keva Menanu, Nusa Tenggara Timur, tidak membuatnya mudah mendapatkan akses pendidikan. Justru sebaliknya, ia harus berjuang mati-matian untuk membiayai hidupnya dan sekolah yang ia inginkan. Bahkan sejak SD sampai SMA, Yakob harus tinggal berpindah tempat mulai dari rumah keluarga hingga ke rumah temannya agar dekat dengan sekolah. Sadar bahwa dirinya lahir dari keluarga yang tidak mampu, Yakob pun berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri. Lewat bakat dan kreativitasnya, Yakob melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang. Mulai dari lomba menyanyi, olahraga, menyemir, dan sol sepatu, menjual hasil tenun, hingga menjadi ojek sepeda motor. Perjuangan Yakob tidak sia-sia. Kini ia tercatat sebagai mahasiswa semester 6 di Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan Universitas Timor. Walau hari-harinya diisi dengan kegiatan kuliah dan bekerja, Yakob juga aktif dalam berbagai organisasi. Di Keva Menanu, Yakob bersama dengan teman-teman kuliahnya, ia membentuk organisasi Cinta Budaya Timor atau Oktabor. Ia juga membentuk kelompok kebudayaan Inbate yang mengelola tenun dan musik tradisional. Dan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap anak-anak di kampungnya, ia juga membentuk kelompok belajar anak di Inbate yang diberi nama Paulus Children. Ya, Yakob, dari liputan tadi sudah terbayang bagaimana kehidupan Yakob dan keluarga ya. Tidak mudah tentu untuk bisa sekolah sampai seperti sekarang. Nah, tapi saya dengar waktu di SMP ya, Yakob bisa sekolah gara-gara jadi juara dalam pertandingan bola voli. Kenapa begitu? Waktu itu memang benar-benar biaya untuk melanjutkan ke SMP memang tidak ada. Sehingga dengan kegiatan perlombaan meraih juara 1, kemudian hadiah itu
digunakan untuk mendaftar ke SMP. Tapi saya dengar pernah juga Yakob merasa putus asa dan nyaris tidak bisa melanjutkan sekolah. Termasuk saya dengar jarak antara rumah dan sekolah sempat membuat Yakob nyaris berhenti juga ya? Iya, benar. Berapa jauh? 7 kilometer. Kenapa jadi sulit 7 kilometer itu? Yang pertama naik turun gunung dan yang lebih lagi jalan kaki. Jalan kaki? Iya. Umur berapa waktu itu? Waktu itu SMP kelas 1, umur 11 tahun. Jadi kisah perjalanan Yakob untuk mencari atau menemukan pendidikan yang layak itu diceritakan di buku Kenari Kecil dari Kalabahi ya. Nah, di sini ada Pak David Olakia dari Wahana Visi Indonesia. Kalau boleh tahu visi dari Wahana Visi Indonesia ini apa sih? Wahana Visi Indonesia itu untuk anak. Itu yang pertama. Dan kita ingin hidup anak itu seutuhnya. Itu visi kami untuk anak. Sehingga kemudian buku itu ada, salah satu. Nah, alasan mengumpulkan cerita-cerita seperti yang dialami oleh Yakob, kemudian Theus, tadi Martin ke dalam buku ini, itu gagasannya apa? Dari mana ide untuk membuat buku ini? Sulitnya menjangkau sebuah pendidikan oleh karena sebuah kemiskinan, sebuah persoalan rumah tangga, keluarga, tetapi bagaimana mereka tetap berjuang untuk tetap sekolah dengan segala upaya. Dan Wahana Visi ingin mengajak semua masyarakat bahwa dengan sebuah inspirasi, kegiatan-kegiatan mendampingi mereka di tempat-tempat yang sulit, itu bisa memberi kekuatan kepada anak-anak seperti Yakob, seperti Theus, untuk terus dapat berjuang, untuk mendapatkan pendidikan, walaupun kesulitan yang mereka hadapi, itu bukan jadi tantangan. Daya juang mereka sangat luar biasa, Mas Andi. Baik, dan itu yang ingin kita dicapai. applause dulu untuk mereka ya. Ya, itu yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia. Baik, terima kasih Pak David. Kembali ke Yakob. Saya dengar dalam upaya untuk terus mengejar mimpi, mendapatkan pendidikan yang baik, Yakob pernah jadi tukang sol sepatu seperti dalam liputan itu. Kenapa memilih profesi sol sepatu? Awalnya ojek. Oh, ada profesi lain. Iya. Awalnya jadi tukang ojek. Iya, tukang ojek 1 minggu. Tapi pas dengan hari Minggu saya bawa sepatu saya yang sudah robek ke tukang sol sepatu dan hanya 5 menit saja kemudian selesai dan saya kasih 5.000. Saya bandingkan dengan ojek yang kalau saya pergi dan pulang lebih rugi. Jadi saya belajar, saya berupaya untuk bagaimana bisa tahu. Jadi dia sambil sol saya lihat, kemudian saya langsung beli bawa memang alat solnya. Setelah itu sampai di rumah saya mulai belajar, seluruh tetangga itu sol gratis 1 minggu. Untuk latihan. Iya. 1 minggu kemudian. Hasilnya bagus atau tidak? Hasilnya saya bedakan dengan pada tukang sol yang ada di terminal. Kebetulan sudah sama, kemudian saya buka di pasar. Di pasar itu kan ketemu orang-orang. Padahal waktu itu sudah jadi penyanyi terkenal kan? Iya. Di kampung. Nah, artinya orang-orang udah kenal. Bagaimana seorang penyanyi terkenal kok jadi tukang sol? Iya. Apa nggak malu waktu itu? Ya, jadi saya memang memulai dengan seperti itu. Saat sol sepatu saya pas duduk di pintu gerbang. Jadi pas pulang gereja, ibu-ibu ini melihat, tukang penyanyi sudah sol sepatu. Saya langsung muka berubah. Jadi saya langsung angkat alat sol dan pulang. Hari itu juga saya setelah sampai di rumah saya hanya rasa malu saja buat saya berhenti hari ini. Yakob yang besar seperti ini. Kemudian rasa malu yang saya tidak bisa lihat buat saya berhenti. Besok saya akan buktikan. Saya akan bangun dan kalahkan itu rasa malu. Akhirnya sambil menangis, kemudian tekad untuk besok memulai. Tadi kuliah di mana? Universitas Timor, Unimor. Jurusan? Jurusan keguruan bahasa Inggris. Oke, sudah semester berapa? Semester 6. Dengar-dengar masih terus berupaya untuk memenuhi
uang kuliah ya? Ya, Dengan cara? menjual tenunan. Oh, sekarang udah meningkat. Iya, tukang sol sekarang jadi jualan tenun. Ya, Tenunnya dari mana? di kampung juga saya ada dirikan kelompok kebudayaan juga, sehingga hasil dari situ saya jual, kemudian saya ambil juga di kampung tetangga lagi, sehingga itu keuntungan saya pakai untuk biaya Sekolah. sekolah. Boleh tahu cita-citanya Yakob ke depan apa? Saya bercita-cita tahun 2030 menjadi seorang pemimpin di Kabupaten Timur Tengah Utara. Oke, kita doakan Yakob akan jadi bupati di kampung halamannya. Terima kasih. Supaya tidak penasaran, maka saya pikir ada baiknya kita bagikan buku ini untuk semua penonton di studio. Setelah ini saya ingin mengajak Anda untuk mendengarkan cerita tentang seorang gadis asal Purbalingga yang pernah menjadi pembantu rumah tangga di Papua, yang kembali ke desanya karena dia mendengar di desanya sudah ada sekolah. Dan dia masuk di sekolah itu, sekarang prestasinya adalah pemenang berbagai kompetisi pembuatan film pendek di Indonesia. Siapa dia? Ikuti terus Kick Andy. Majikan saya punya anak usia sekolah. Saya saat itu harus bangun jam 4 pagi, harus bikinin mereka sarapan. Coba saya ada di posisi mereka. Pasti saya nggak nyiapin sarapan buat mereka, justru saya yang sekolah. Pernah menjadi pembantu rumah tangga, gadis asal sebuah desa kecil di Purbalingga ini tidak pernah patah semangat untuk meraih mimpi dia mendapatkan pendidikan yang terbaik dalam hidupnya. Dan sudah ada di hadapan kita Miss Yatun. Jadi Miss Yatun ini panggilannya apa? Atun aja, biar Atun aja. lebih desa. Dan saya bangga jadi orang Purbalingga gitu. Oke, Atun, orang tua pekerjaannya apa? Orang tua saya tinggal ibu, bapak sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Ibu saya kerjanya buruh tani, jadi dia bersihi ladangnya milik orang, nanti dibayar setengah hari 20.000 gitu. Perjalanan hidup Atun yang saya tahu cukup berat ya, karena waktu Atun masih kecil, masih membutuhkan kasih sayang, masih membutuhkan biaya, ayah kena stroke, betul? Iya, betul. Artinya gitu. ibu yang harus berjuang. Artinya ibu yang harus menghidupi kami sekeluarga, saya dan bapak, karena saya anak satu-satunya. Dan artinya sejak saat saya kecil, sejak saya masuk TK itu ibu yang membiayai saya sekolah. Jadi bapak yang menafkahi ibu, jadi ibu itu sekaligus bapak buat saya. Baik, tentu kita ingin tahu lebih jauh bagaimana Miss Yatun atau Atun berjuang untuk meraih cita-citanya ya, sekolah yang lebih baik daripada kedua orang tua. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kalau kita lihat dulu liputan berikut ini. Min, dinasi ki biunge ora teng liwet. Berase entong. Mengko ngawan nembe arep marani beras jatah nang balai desa. Kok mangan godokan boleh disit ya? Iya, Yu. Itulah sedikit cuplikan film pendek Lau Bolet yang disutradarai oleh Miss Yatun, seorang gadis yang baru saja lulus dari SMK 1 Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah. Siapa menyangka gadis yang akrab disapa Atun ini sangat piawai dalam membuat film. Tidak tanggung-tanggung, film yang dibuatnya berhasil meraih penghargaan dalam berbagai ajang festival film. Prestasi ini tentu tidak lepas dari minat dan bakat Atun di bidang perfilman yang ia geluti sejak SMP di SMPN 41 Atap Karang Moncol, Purbalingga.
Kepiawaian Atun dalam membuat film ini kemudian ia tularkan kepada teman-temannya. Ia pun tidak segan-segan berdiskusi dan mengarahkan bagaimana mengambil gambar yang baik. Prestasi yang diraih Atun ini tentu tidak melewati jalan yang mulus. Lahir sebagai anak buruh tani miskin, Atun pernah putus sekolah dan harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Sadar bahwa hanya dengan pendidikan nasibnya bisa berubah, ia pun memutuskan kembali ke kampung halaman dan melanjutkan sekolah. Kini, aktivitas Atun diisi dengan belajar mempersiapkan diri mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Dengan keyakinan dan semangat, Misyatun mengejar cita-citanya menjadi sutradara. Dengan kondisi ayah yang stroke, kemudian ibu buruh tani, ya, harus menghidupi Misyatun dan pengobatan ayah. Bagaimana ibu bisa membiayai Atun di SD dan SMP waktu itu? Waktu di SD, alhamdulillah saya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu hanya membayar uang SPP 1 kali dan waktu itu cuma 30.000. Kok bisa? Ya waktu itu kepala sekolahnya saya sempat bilang, yang penting Misyatun tetap sekolah karena nilai-nilainya Misyatun itu bagus. Jadi sama sekolah dibebaskan. Di SMP-nya bagaimana keadaannya? Di SMP, jadi saya tidak langsung melanjutkan. Itu tadi saya sempat menjadi pembantu rumah tangga dan itu tidak hanya di Papua karena sebelum itu saya sudah ngubek-ngubek Jakarta. Umur itu, berapa? Umur 11 tahun. Kok bisa sampai di Jakarta jadi pembantu rumah tangga? Jadi selepas SD itu dengan keadaan saya yang seperti itu, tidak punya uang, tidak bisa melanjutkan, saya diajak sama tetangga yang dia juga pembantu rumah tangga. Akhirnya Misyatun, daripada kamu di rumah cuma main-main doang, mending kerja aja di Jakarta, bisa membantu orang tua kamu, terus nanti juga uangnya bisa ditabung buat masa depan gitu kan. Pengalaman sebagai pembantu rumah tangga itu saya dengar membuat Atun merasa pendidikan penting sekali. Apa betul itu? Iya betul sekali, karena majikan saya punya anak usia sekolah. Saya itu harus bangun jam 4 pagi, harus bikinin mereka sarapan, harus masak air buat mandi. Dan saya iri terhadap mereka. Mereka berseragam, mereka seusia saya. Kadang-kadang saya kalau ngeliatin mereka mau nangis gitu. Coba saya ada di posisi mereka. Pasti saya nggak nyiapin sarapan buat mereka, justru saya yang sekolah. Jadi berangkat dari situ, kemudian saya pengen kembali melanjutkan sekolah. Memang dasarnya saya pengen banget sekolah, cuma ya itu masalahnya tidak ada biaya gitu. Bagaimana sampai bisa ke Papua? Jadi saya punya majikan, Ibu Nancy Sofyan dan Pak Reza Sofyan. Beliau itu orang Bandung. Pak Reza dan Bu Nancy ini majikan yang luar biasa baik sama saya. Saya sangat disayang sama beliau berdua. Saya sudah seperti keluarga sendiri. Kemudian ini anaknya, Pak Rezanya pindah kerja di Papua, menetap di sana. Saya dibawa ke sana sama Bu Nancy, ngasuh anaknya. Terus orang tua saya, bapak saya waktu itu stroke, telepon saya terus, Tun, Bali, bapak kayaknya orang kuat gitu kan, bapak kayaknya udah nggak kuat. Terus akhirnya saya bilang Bu Nancy, Bu, bapak saya begini-gini. Ya wis Tun, Bali bae. Akhirnya saya pulang. Terus alhamdulillah gaji saya utuh di Bu Nancy karena saya makan juga dikasih. Uangnya saya pakai untuk melanjutkan di SMP. Jadi kamu masuk sekolah lagi? Masuk sekolah lagi dan di SMP karena saya masih bertahan di peringkat 1, kemudian sempat peringkat 2 juga. Setelah istirahat jadi pembantu rumah tangga kembali masih peringkat 1 lagi? Karena saya pikir saya sudah diberi kesempatan sama Allah untuk bisa sekolah lagi. Saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Jadi saya belajar dengan sungguh-sungguh dan alhamdulillah hasilnya ya memuaskan. Prestasi luar biasa karena selama di SMP bahkan sampai sekarang Atun tertarik untuk menekuni dunia film, menjadi sutradara film pendek dengan prestasi bersama teman-teman bukan saja nasional tapi bahkan internasional dari Purbalingga loh. Mereka mampu mengukir prestasi internasional. Tapi sebelum kita cerita soal film,
Di sini ada praktisi pendidikan Anies Baswedan. Kita ingin tahu juga bagaimana pandangan seorang Anies Baswedan. Pertama saya ingin tahu atau mendengar komentar Anda setelah mendengarkan kisah 3 anak Indonesia yang berjuang untuk mencapai pendidikan yang layak. Apa komentar Anda? Yang mereka miliki semuanya adalah mimpi, kemudian kemauan keras, meskipun minim fasilitas. Jadi adanya mimpi, keinginan yang keras untuk mengubah nasib lewat pendidikan itu luar biasa. Apalagi tadi cerita Atun tadi. Dia sudah sadar bahwa peluang yang dimiliki sangat tergantung pada level pendidikan yang didapatkan. Dengan pengalaman ke Jakarta, dia melihat betul siapa dididik apa menentukan duduk di mana. Jadi pendidikan merupakan eskalator sosial ekonomi. Bukan saja mencerdaskan, tapi dia mengangkat derajat sosial ekonomi. Dari pengalaman dan pengamatan Anda, apakah kondisi seperti yang dialami Atun, ya, kemudian juga Teus tadi, dan Yakob, apakah itu masih banyak terjadi pada anak-anak Indonesia di daerah-daerah? Banyak. Jadi masalah yang kita hadapi kita bicara pendidikan itu 3 menjadi 1. Begitu ada masalah transportasi, langsung ada masalah pendidikan, langsung ada masalah kesehatan. Itu langsung jadi 1. Jadi ketika tadi disebutkan misalnya jaraknya 20 km, jangan membayangkan jalan aspal. Iya. 20 km itu bisa melewati sungai, bisa melewati lumpur yang berat sekali. Jadi kondisi itu masif di Indonesia yang memang sangat luas ini. Kemudian yang kedua, yang menarik dari semua cerita itu selalu ada figur-figur inspiratif yang mengubah nasibnya. Jadi kalau kita bicara pendidikan, jangan bicara infrastruktur saja. Tapi yang justru lebih kunci adalah hadirnya pendidik yang inspiratif. Karena itu kunci. Lihat tadi guru wali kelas yang memberikan 50.000 atau kepala sekolahnya Atun atau yang lain. Figur-figur ini menjadi inspirasi. Nah, inspirasi ini yang sering absen dari sekolah-sekolah kita. Jadi baik di kota maupun di desa, inspirasi ini penting sekali. Saya yakin banyak anak-anak di daerah yang saat ini masih berjuang ya untuk mendapatkan pendidikan yang baik dibandingkan orang tua mereka. Bisakah Anda memberikan pesan bagi mereka agar mereka tetap semangat, tidak terkalahkan oleh medan yang berat, oleh mutu pendidikan yang mungkin kurang memadai di tempat mereka? Adakah sesuatu yang Anda bisa sampaikan agar mereka tetap bersemangat? Seberat-berat masalah yang dihadapi, Anda bukan orang pertama yang menghadapi masalah ini. Jutaan orang melewati masalah minim infrastruktur, sulit akses kemana-mana, dan mereka bisa lewati itu. Di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Karena itu jangan pernah menganggap satu-satunya orang punya masalah. Lalu yang kedua, saya selalu sampaikan pada anak-anak juga, mimpilah yang tinggi. Lalu targetnya jangan mencapai mimpi, tapi harus berani melampaui mimpi. Itu menurut saya pesan untuk mereka. Iya, terima kasih Mas Anies ya. Nah, saatnya Anda mendengarkan bagaimana Atun berprestasi dalam dunia yang tidak pernah terbayangkan oleh anak-anak di Purbalingga, dunia film. Untuk itu, ikuti terus Kick Andy. Tapi ini masih bingung karena masuk kuliah pasti butuh biaya banyak ya kan. Sementara ya saya sekarang megang uang hanya 800.000. Lahir dari keluarga miskin, kemudian menjadi pembantu rumah tangga, berhenti sekolah, tapi dengan uang tabungan sebagai pembantu rumah tangga, pulang kampung dan sekolah kembali. Dan yang menarik adalah keterlibatan Atun dalam pembuatan film yang kemudian menghasilkan sederet prestasi yang luar biasa bagi anak desa. Kapan persisnya Atun tertarik untuk terjun menjadi pembuat film? Jadi begini, dulu saya sekolah di SMP itu
siswanya hanya 32 angkatan pertama. Dan itu masuk guru baru namanya Pak Aris Prasetyo yang mengawali kegiatan ekskul. Kemudian saya masuk di dalamnya karena saya angkatan pertama. Miss Yatun, kalau kamu pengen ekskul film, udah mulai dibuka. Terus, kameranya dari mana? Kameranya saya pinjem dari studio Manten, studio pengantin gitu. Nah, sampai sekarang udah berapa film yang Atun produksi atau Atun buat? Kalau di SMP saya cuma 1, kalau di SMK saya bikin 4 film. Jadi saya sudah bikin 5 film sampai sekarang. Prestasi atau penghargaan apa saja yang pernah Atun peroleh melalui hasil karya film tadi? Saya pernah menjadi sutradara terbaik di Festival Film Remaja Surakarta tahun 2009. Kemudian pernah menjadi sutradara terbaik di Festival Film Anak Nasional di Medan. Film terbaik juga. Terus di SMK saya pemenang Iqbal Rais Award tahun 2013, sutradara muda berbakat film pendek. Kemudian juga pernah menjadi nominator Festival Perempuan Internasional tahun 2010 dan banyak lagi. Saya lupa. Banyak banget ya. Iya. Filmnya sendiri menyabet banyak penghargaan ya. Nah, di SMK itu bagaimana? Siapa yang membiayai? Bapak sudah meninggal, kemudian ibu saya kan tinggal fokus ke saya. Jadi dengan berbagai macam kerja, kadang jualan daun pisang, kadang ambil kayu bakar, terus dijual ke tukang tahu kayak gitu. SMK jurusan? Pemasaran. Pemasaran. Ingin melanjutkan kuliah? Saya ingin sekali sekarang melanjutkan kuliah, tapi ya permasalahannya masih biaya. Cuma kalau kuliah ini kan saya sudah semakin dewasa, semakin gede, bisa mikir. Kalau kuliah kan tidak seperti sekolah ya toh. Sekolah itu 7 jam pelajaran, ke sekolah kuliah 1,5 jam mungkin saya Artinya bisa apa? sambil kerja gitulah nanti. Mau sambil kerja. Tapi ini masih bingung mau masuk kuliahnya gimana gitu, karena masuk kuliah pasti butuh biaya banyak ya kan. Sementara ya saya sekarang megang uang hanya 800.000. Itu sumbangan dari SMP 41 Atap Karangmoncol. Terima kasih untuk SMP 4. Semoga uangnya bermanfaat. Baik. Tapi Atun cita-citanya mau jadi apa sih? Saya karena suka di film, saya pengen tetap di film, lanjutkan karya saya, pengen jadi sutradara dan penulis skenario. Itu aja. Tapi harus kuliah dulu ya? Harus kuliah dulu. Baik, terima kasih Atun. Terima kasih sudah berbagi cerita dan mudah-mudahan seperti Mas Anies bilang tadi, kalau ini didengar oleh banyak anak-anak muda, mudah-mudahan mereka juga ingin seperti Atun, bertahan dan berusaha untuk mewujudkan cita-cita ya. Amin. Dan di ujung acara saya ingin membagikan buku lagi. Nah, hari ini penonton senang dapat 2 buku. Ini buku yang cocok sekali dengan tema hari ini, yaitu Belajar dari Hati. Pelajaran tentang mencintai, mendengarkan, dan menjalani hidup dengan lebih baik. Dan ini akan menjadi milik Anda satu-satu yang ada di studio. Sebelum kita akhiri acara ini, saya ingin mengundang kembali semua tamu saya untuk naik ke atas panggung untuk diperkenalkan kembali kepada penonton di seluruh Indonesia tentang anak-anak yang berjuang untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Sebelum kita akhiri acara ini, saya ingin mengundang Ibu Anne Mulia dari Eka Cipta Foundation. Ibu Anne, silakan berdiri di sini. Saya ingin tanya, apa komentar Anda setelah mendengarkan cerita mereka? Jadi waktu mendengarkan anak-anak ini, terus terang Mas Andi, saya sangat terpengaruh, sangat terharu, tetapi saya juga bangga. Karena ternyata di mana-mana di Indonesia anak pintar tuh banyak sekali. Anak pintar itu banyak sekali ya. Apa sebenarnya peran yang dimainkan oleh Eka Cipta Foundation dalam konteks pendidikan di Indonesia? Kami ini dari Eka Cipta Foundation memang pada saat ini sangat berfokus kepada pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak memang yang berasal dari latar belakang yang kurang
kurang mampu lah ya. Jadi kami memang melakukan seleksi kepada anak-anak yang secara financial tidak mampu, tetapi secara keinginan dan secara tekad itu luar biasa besarnya untuk bisa sekolah. Lalu apa arti kehadiran Anda di sini? Saya datang ke sini sesudah mendengarkan cerita dari adik-adik atau dari anak-anak. Saya sangat ingin berbuat sesuatu, kami dari Yayasan Eka Cipta Foundation, dan insya Allah bisa diterima dengan baik. Saya bermaksud datang sini untuk memberikan beasiswa kepada mereka yang masih sekolah. Dari Eka Cipta Foundation akan memberikan beasiswa bagi yang pertama menerimanya adalah terserah mana dulu. Oh ya dulu di sini. Iya. Ya selamat. Terus ya udah nggak usah cuti lagi, bisa langsung sekolah lagi. Ya Tius ya. Ini karena perempuan boleh dipeluk ya Pak. Selamat ya, sekolah sekarang ya. Ya, ini dari saya apresiasi Kik Andi Foundation berupa buku. Saya akan berikan ratusan buku untuk kegiatan dari Martin. Terima kasih Martin. Ya, untuk mendukung kegiatan sosial Martin di daerah Papua. Apa harapan dari Anda dan teman-teman di Eka Cipta Foundation ini dengan adanya bantuan beasiswa kepada adik-adik kita tercinta ini? Saya berharap bahwa mereka bisa mencapai S1 karena sekarang kan sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak sekolah. Kedua, menjadi contoh yang baik. Dan ketiga, satu, Mas Andi, saya ingin memberikan apresiasi kepada orang tua mereka. Karena tadi kita dengar ceritanya betapa orang tua mereka juga ikut berkorban supaya mereka bisa sekolah. Jadi jangan pernah lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan berdoa untuk orang tua. Terima kasih untuk Yakob, Teus, Atun, dan Martin ya yang sudah berbagi dengan kita semua yang ada di sini dan juga untuk penonton yang ada di rumah. Baik, dengan demikian saya harapkan apa yang kita angkat sebagai topik dan cerita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.